Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Fikri Ramadan dengan NIM 245427990 TK 60294. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Praktikum penginderaan jauh minggu ke-1. Penginderaan jauh adalah, menurut Thomas Lillesen dan Ralph Weaver tahun 2000, penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak dengan objeknya langsung. Artinya selain menggunakan teknologi, penginderaan jauh juga membutuhkan proses interpretasi agar data citra dapat diubah menjadi informasi yang bermakna. Komponen sistem penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh yang berperan dalam proses akuisisi data antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, sumber energi. Biasanya itu berasal dari matahari. Energi ini dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan menjadi sumber pencahayaan utama pada sistem penginderaan jauh pasif. Yang kedua itu adalah lapisan udara yang dilalui energi sebelum mencapai permukaan bumi. Pada tahap ini tuh sebagian energi itu diserap atau dihamburkan sehingga mempengaruhi kualitas data yang direkam. Yang ketiga itu adalah objek di permukaan bumi. Objek di permukaan bumi itu seperti vegetasi, tanah, air, dan bangunan. Setiap objek itu tuh memiliki karakteristik pantulan energi yang berbeda-beda sehingga dapat dibedakan melalui citra. Yang keempat adalah sensor, yaitu alat perekam energi yang dipasang pada wahana seperti satelit atau pesawat. Sensor bertugas menangkap pantulan atau pancar energi dari objek dan mengubahnya menjadi data digital. Yang kelima adalah data yang direkam sensor. Data yang direkam sensor itu dapat berupa data visual dan data digital. Data digital inilah yang umumnya diolah menggunakan perangkat lunak pengolahan citra. Yang keenam adalah citra dan non citra. Data hasil rekaman itu dapat diinterpretasikan menjadi citra atau gambar hasil rekaman dan non citra, data numerik atau grafik. Yang terakhir adalah aneka penggunaan data. Tahapan akhir adalah pemanfaatan data oleh berbagai pengguna seperti peneliti, pemerintah, perencana wilayah, dan lainnya. Jadi secara keseluruhan semua komponen ini tuh bekerja secara berurutan dan saling mendukung dalam menghasilkan data penginderaan jauh yang akurat dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan analisis spasial. Selanjutnya, satelit penginderaan jauh. Satelit penginderaan jauh adalah satelit yang dirancang khusus untuk merekam informasi permukaan bumi menggunakan sensor tertentu dari orbit. Satelit ini membawa sensor optik atau radar yang berfungsi menangkap energi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Berbeda dengan satelit komunikasi, satelit penginderaan jauh berfokus pada pengamatan dan pemantauan kondisi bumi secara berkala. Satelit ini biasanya berada pada orbit polar atau sun-synchronous orbit sehingga dapat merekam wilayah yang sama secara periodik dalam interval waktu tertentu. Data yang dihasilkan oleh satelit penginderaan jauh berupa citra digital yang kemudian dapat diolah untuk berbagai keperluan seperti pemantauan lingkungan, pertanian, kebencanaan, dan perencanaan wilayah. Jenis-jenis satelit. Satelit penginderaan jauh dapat dibedakan berdasarkan jenis sensor dan sumber energinya, yaitu 1. Satelit pasif. Satelit pasif itu menggunakan sumber energi alami yaitu matahari. Sensor pada satelit ini merekam energi matahari yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Contohnya adalah Landsat 8 dan Sentinel-2. Satelit pasif umumnya digunakan untuk analisis tutupan lahan, vegetasi, dan perubahan lingkungan. Yang kedua adalah satelit aktif. Satelit aktif memiliki sumber energi sendiri. Sensor akan memancarkan gelombang, biasanya itu radar, ke permukaan bumi lalu merekam pantulannya kembali. Contohnya adalah Sentinel-1 dan ALOS. Keunggulan dari satelit aktif ini adalah dapat merekam data meskipun dalam kondisi malam hari atau tertutup awan. Yang kedua, kita masuk ke contoh satelit. Yang pertama itu adalah Landsat 7.
Landsat 7 adalah satelit penginderaan jauh milik NASA USGS yang diluncurkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari program Landsat untuk memantau jangka panjang permukaan bumi. Nah, sensor yang digunakan adalah ETM plus N. Dan parameter orbitnya yaitu berada pada orbit Sun sinkronus atau orbit sinkron matahari dengan ketinggian sekitar kurang lebih 705 km di atas permukaan bumi. Satelit ini memiliki periode ulang perekaman atau revisit time itu selama 16 hari sehingga dapat merekam wilayah yang sama secara berkala. Nah, misi utama satelit Landsat 7 ini yaitu memantau perubahan tutupan lahan secara jangka panjang, analisis kehutanan dan degradasi hutan, monitoring pertanian dan penggunaan lahan, dan analisis kualitas perairan dan wilayah pesisir dan mendukung studi perubahan lingkungan global. Nah, ini merupakan band dari Landsat 7 yaitu ada 8 band sebagai berikut, dan ini adalah misi parameternya. Nah, selanjutnya Landsat 8. Landsat 8 diluncurkan pada tahun 2013 sebagai generasi lanjutan dari program Landsat dengan meningkatkan kualitas sensor. Satelit ini membawa dua sensor utama yaitu OLI yaitu Operational Land Imager untuk perekaman multispektral dan TIRS untuk perekaman suhu permukaan. Nah, Landsat 8 ini memiliki kualitas radiometrik yang lebih baik dan tambahan band seperti Sirius untuk mendeteksi awan tipis. Nah, parameter orbit pada satelit ini yaitu pada jalur Sun sinkronus dengan ketinggian sekitar kurang lebih 705 km dan memiliki revisit time 16 hari. Orbit ini dirancang agar kondisi pencahayaan relatif konsisten sehingga memudahkan analisis perubahan antar waktu. Nah, misi utamanya sebagai berikut yaitu monitoring kondisi lingkungan dan sumber daya alam, analisis suhu permukaan, pemantauan urban heat island, dan analisis kebakaran hutan dan perubahan lahan serta studi dinamika wilayah pesisir. Nah, berikut band dari satelit ini dan parameter fungsinya. Nah, selanjutnya itu Sentinel-2. Sentinel-2 merupakan satelit observasi bumi yang dikembangkan oleh ESA dalam program Copernicus. Satelit ini dirancang untuk menyediakan data multispektral resolusi menengah hingga tinggi secara gratis dan terbuka. Sentinel-2 memiliki 13 band spektral termasuk beberapa band red edge yang sangat efektif untuk analisis vegetasi dan kesehatan tanaman. Nah, parameter orbitnya itu pada orbit Sun sinkronus dengan ketinggian sekitar kurang lebih 786 km. Satelit ini memiliki revisit time sekitar 5 hari sehingga efektif untuk memantau perubahan permukaan bumi yang bersifat dinamis. Nah, misi utama dari satelit Sentinel-2 ini adalah monitoring vegetasi dan kesehatan tanaman, analisis indeks vegetasi, pemantauan bencana alam, monitoring wilayah pertanian, serta analisis perubahan penutupan lahan skala detail. Nah, berikut band dari satelit Sentinel dan parameter fungsinya. Nah, yang keempat adalah SPOT. Satelit ini merupakan observasi bumi milik Prancis yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1986 dan terus dikembangkan dalam beberapa seri. Satelit ini dikenal memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi dibanding Landsat, sehingga sering digunakan untuk kebutuhan pemetaan skala detail hingga menengah. Nah, parameter orbitnya itu beroperasi pada orbit Sun sinkronus dengan ketinggian kurang lebih sekitar 800 km, bervariasi dengan serinya. Satelit ini itu memiliki kemampuan revisit time 1-4 hari, memungkinkan pemantauan wilayah secara lebih cepat. Misi utama itu adalah pemetaan topografi dan tata ruang, perencanaan wilayah dan pembangunan, monitoring perkotaan, serta pemetaan skala menengah hingga tinggi. Nah, terdapat 4 band dari satelit ini yaitu Green, Red, NIR, dan SWIR. Vegetasi, tutupan lahan, analisis vegetasi, kelembapan, serta resolusi tinggi. Nah, berikut terangan dari satelit ini. Tahun peluncuran itu tahun 1986. Sensor yang digunakan adalah HRV atau HRG tergantung serinya, orbitnya berikut, ketinggiannya berikut, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ALOS atau Advanced Light Observation Satellite merupakan satelit milik Jepang yang diluncurkan pada tahun 2006. Satelit ini membawa beberapa sensor yaitu
PRISM untuk pemetaan topografi, AFNIR 2 untuk multispektral, dan PALSAR yang menggunakan teknologi radar. Keunggulan utama dari ALOS ini terletak pada sensor radar yang mampu merekam data meskipun dalam kondisi tertutup awan atau pada malam hari. Nah, parameter orbitnya itu sama kayak sebelumnya, itu orbit sun synchronous tapi dengan ketinggian sekitar kurang lebih 692 km. Saat ini tuh memiliki periode ulang global sekitar 46 hari. Namun pengamatan area tertentu dapat dilakukan lebih cepat tergantung luasan orbitnya. Misi utama dari satelit ini adalah monitoring kehutanan dan vegetasi, pemetaan topografi detail, analisis deformasi permukaan bumi, monitoring wilayah rawan bencana, pengamatan wilayah tropis dengan sensor radar. Nah, berikut band dari satelit ini. Ada 4 band, yaitu blue gunanya untuk pemetaan air, green untuk vegetasi, red untuk tutupan lahan, NIR untuk analisis vegetasi. Berikut keterangan dari ALOS ini. Nah, jadi setiap satelit penginderaan jauh seperti Landsat 7, Landsat 8, Spot, Sentinel-2 dan sebagainya itu memiliki karakteristik teknis yang berbeda sesuai dengan tujuan misi masing-masing, sehingga jenis data yang dihasilkan juga berbeda tergantung pada sensor dan sistem yang digunakan. Nah, yang kedua itu perbedaan utama antara satelit terletak pada selain itu, perbedaan utama antara satelit terletak pada jumlah dan jenis band spektral, resolusi spasial, serta parameter orbit dan misi yang digunakan yang secara langsung mempengaruhi ketelitian citra dan kemampuan untuk dalam mengidentifikasi objek di permukaan bumi. Nah, Landsat 7 dan Landsat 8 memiliki banyak manfaat untuk pemantauan perubahan tutupan lahan dalam jangka panjang karena memiliki cakup wilayah yang luas serta konsisten dan historis yang mendukung analisis multitemporal. Nah, kita masuk ke tipe data satelit. Tipe data satelit yang pertama itu adalah data optik atau passive sensor. Nah, yaitu citra yang merekam pantulan cahaya matahari dengan permukaan bumi pada beberapa band spektral, yaitu visible, NIR, dan SWIR. Karakteristiknya yaitu bergantung pada cahaya matahari, tidak dapat menembus awan, dan memiliki beberapa band, 3-15 band. Kegunaannya adalah analisis vegetasi, identifikasi tutupan lahan, monitoring pertanian dan perairan. Contohnya adalah Landsat 8 dan Sentinel-2. Nah, yang kedua itu data thermal. Data thermal itu adalah citra yang merekam energi panas atau radiasi thermal yang dipancarkan oleh permukaan bumi, bukan pantulan cahaya. Karakteristiknya yaitu mengukur suhu permukaan bumi, tidak bergantung pada cahaya yang tampak, dan biasanya resolusinya lebih kasar dibanding multispektral. Nah, kegunaannya itu adalah analisis suhu permukaan, monitoring kebakaran hutan, urban heat island, studi aktivitas Lampung, studi aktivitas gunung api, sensor TIRS. Nah, yang ketiga tuh data radar atau SAR, Synthetic Apparatus Radar, yaitu citra yang menggunakan gelombang mikro yang dipancarkan sendiri oleh satelit sensor aktif. Karakteristiknya itu tidak dipengaruhi awan, bisa merekam siang dan malam, dan sensitif terhadap struktur permukaan dan kelembapan. Kegunaannya itu monitoring banjir, deformasi tanah, monitoring hutan tropis, dan analisis kelembapan tanah. Contohnya kayak ALOS dan Sentinel-1. Nah, yang keempat itu data hiperspektral, yaitu citra yang memiliki ratusan band spektral sempit dan berurutan sehingga mampu mendeteksi karakteristik material secara sangat detail. Nah, skop pengolahan citra satelit yaitu ada 2 proses. Yang pertama itu pre-processing atau koreksi dan perbaiki citra. Nah, tahapan awal ini memperbaiki kualitas citra sebelum dianalisis.
Nah, tahapan pre-processing ini tuh bertujuan untuk memastikan citra yang digunakan tuh sudah terkoreksi secara posisi dan nilai pikselnya. Nah, sehingga analisis yang dilakukan tuh tidak menghasilkan kesalahan. Nah, tahapannya itu yang pertama itu koreksi radiometrik, yaitu merupakan proses untuk memperbaiki nilai piksel pada citra yang mengalami gangguan akibat sensor atau pengaruh atmosfer serta mengubah nilai digital number menjadi nilai reflektansi atau radiansi agar dapat data lebih akurat untuk dianalisis. Yang kedua, koreksi geometrik, yaitu koreksi dilakukan untuk memperbaiki posisi citra. Yang ketiga itu koreksi atmosferik, yaitu untuk mengurangi pengaruh kabut, uap air, dan partikel di atmosfer. Yang keempat itu cropping atau subareae untuk memotong citra sesuai area penelitian. Nah, yang tahapan kedua itu processing atau koreksi dan perbaiki citra. Pada tahapan processing ini dilakukan analisis lanjutan terhadap citra yang telah dikoreksi. Nah, salah satunya adalah klasifikasi citra, yaitu pengelompokan piksel ke dalam kelas tertentu seperti hutan, sawah, pemukiman, atau badan air. Nah, klasifikasi ini terawasi dilakukan dengan menggunakan sampel data latih dan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan klasifikasi tidak terawasi dilakukan secara otomatis berdasarkan kemiripan nilai. Lanjut cara mengakses dan selanjutnya cara mengakses dan mengunduh citra satelit. Yang pertama itu menggunakan situs USGS. Nah, itu kita membuka link berikut dan login dulu, membuat akun registrasi. Nah, selanjutnya membuat cakupan area yang diambil, terus mengatur tentang waktu pengambilan, mengatur tutupan awan, memilih satelit yang akan diunduh, terus mengunduh citra satelit sebagai yang dijelaskan dalam gambar berikut, dan kita unduh citra satelit sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya menggunakan situs Copernicus. Yang pertama membuka situsnya dan membuat akun seperti yang dijelaskan pada gambar berikut, terus memilih satelit dan tutupan awal. Saat pada ini tuh saya memilih Sentinel-2 dan L2A. Nah, terus mengatur tentang waktu pengambilan membuat satelit, area cakupan pengambil citra satelit. Nah, untuk rentang waktunya sendiri saya itu dari tahun 2023 tanggal 23 Februari sampai sekarang. Nah, yang keempat itu mengunduh citra satelit sesuai kebutuhan. Selanjutnya cara menampilkan satelit. Untuk cara menampilkan satelit ini saya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan QGIS dan menggunakan ENVI. Untuk menggunakan QGIS sebagai berikut. Yang pertama, buka QGIS, terus pilih new project, add raster layer, dan klik dan sebagai berikut, ikuti saja langkah-langkahnya. Boleh nggak sih gitu? Nah, berikut perbandingan antara Sentinel-2 dan ENVI menggunakan GIS, yaitu pada RGB B2, B3, B4 raw citra, dan warna natural B4, B3, B2. Nah, selanjutnya cara menampilkan citra satelit menggunakan ENVI. Nah, prosedur pengolahannya yaitu yang pertama buka ENVI, terus pilih open, masukkan data citra yang kita download tadi. Pada bagian toolbox ketik layer stacking, terus pilih import file, pilih semua file band, simpan dengan nama baru, pilih file data manager, scroll ke bawah, pilih band B4, B3, B2 untuk tampilan warna natural, dan klik load data dan selesai. Dan kita dapat melakukan perubahan kombinasi band untuk melihat perbedaannya. Nah, ini perbedaan antara Landsat 8 dan Sentinel-2 pada warna natural dan vegetasi. Nah, perbandingan GIS dan ENVI. Nah, QGIS dan ENVI memiliki fokus yang berbeda dalam pengolahan citra penginderaan jauh. QGIS merupakan perangkat lunak berbasis GIS yang bersifat open source dan unggul dalam integrasi data raster dan vektor serta analisis spasial seperti overlay, pemodelan, dan pembuatan peta termatik, sehingga cocok untuk analisis spasial yang komprehensif. Sebaliknya, ENVI dirancang khusus untuk analisis citra penginderaan jauh, terutama multispektral dan hiperspektral, dengan kemampuan yang lebih mendalam dalam eksplorasi spektral, klasifikasi citra, serta statistik piksel. Dengan demikian, QGIS lebih kuat pada integrasi dan analisis spasial, sedangkan ENVI lebih unggul dalam analisis spektral dan pengolahan citra secara teknis dan detail. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.